Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji fikih ibadah, dan hari ini kita sebelumnya telah membahas macam-macam air. Yang terakhir itu air yang bercampur dengan sesuatu yang bukan najis tetapi merubah bau, rasa dan warnanya, yang kemarin kesimpulannya secara umum, walaupun dalam masalah ini ada detail-detailnya, tapi biasanya detail-detail ini jarang sekali kita temukan. Yang umumnya adalah yang apa yang kita simpulkan secara global, bahwa kalau perubahan itu tidak mengurangi kadar daripada kemutlakan air yang suci dan mensucikan itu, maka air itu masih bisa digunakan untuk bertoharoh. Tetapi kalau dia dominan, maka otomatis tidak bisa digunakan karena telah tercabut dari dirinya sebutan air yang masih ori, atau yang kita sebut di dalam fikih air mutlak. Yang air mutlak ini didefinisikan air yang suci lagi mensucikan. Nah, ada satu jenis air lagi, yakni pembahasan di dalam fikih toharoh ini tentang air yang bercampur dengan najis. Nah, tentang air yang bercampur dengan najis ini ada baiknya kita membahas tentang najis dahulu, agar kemudian nanti ketika masuk ke pembahasan tentang air yang bercampur najis akan semakin terang kepada kita. Dan ini terkesannya melompati, ya, karena memang di dalam pembahasan tentang air yang terkait dengan bercampur dengan najis ini banyak sekali pendapat-pendapat, ya, bahkan di satu mazhab Syafi'i yang kita anut itu banyak sekali pendapat-pendapatnya. Nah, dengan kita bisa mengetahui jenis-jenis pendapat para ulama tentang najis yang dipersoalkan mereka, maka nanti akan lebih mudah bagi kita membahasnya. Baik, sebelum ke bab najis ini ada satu bab yang terkait juga, ya, dengan prolog ke najis ini, yakni air yang suci, ya, air yang suci tetapi baru saja diminum oleh manusia dan hewan, ya, itu perlu kita ulas sedikit, ya. Nah, jenis pertama yakni su'ru al-adami, ya, air yang suci lalu telah dikonsumsi, artinya ada sisa bekas minum gitu yang dilakukan oleh manusia. Kalau di pendapat mayoritas, ya, bahwa kalau yang mengkonsumsi itu adalah seorang muslim, maka tidak ada masalah. Lalu bagaimana orang yang non muslim? Termasuk juga pendapat yang menyoal terkait dengan kalau orang yang
haid misalnya lalu meminum air itu, apakah air itu kemudian menjadi berubah status hukumnya atau tidak? Nah, perlu kita ulas sedikit. Kalau terkait dengan haid dan junub, terutama dua ini, mayoritas pendapat para ulama tidak menganggap bahwa hal itu menjadi masalah, ya, tidak menjadi masalah kalau digunakan, karena memang ada riwayat ya di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap bahwa air itu berubah. Yang menjadi banyak perdebatan itu adalah orang yang non-muslim. Apa sebab mereka berbeda-beda pendapat? Pangkalnya adalah beda persepsi terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu disebut oleh Al-Qur'an itu najis. Innamal musyrikuna najasun. Nah, kata Said Sabiq, bagaimana kalau orang musyrik? Ya, ini kita ambil pendapat yang moderat ya. Bagaimana kalau orang musyrik menggunakan air itu, lalu apakah status sisanya atau sisa daripada air yang diminum itu kategori najis? Menurut beliau tidak. Bagaimana dengan ayat Al-Quran ini, innamal musyrikuna najasun? Kata beliau bahwa yang dimaksudkan dengan najis itu bukan najis secara hakiki. Maksudnya secara hakiki. Hakiki yang saya maksud itu secara materi, fisik gitu. Jadi misalnya diminumnya lalu masuk ke dalam mulutnya, maka mulutnya ini yang disebut dengan materi ya. Nah, kata beliau nggak ada masalah dengan materi, sebab makna daripada ayat ini adalah secara abstrak atau maknawi, yaitu min jihati i'tiqadihim al-batil, ya, dari sisi bahwa keyakinan mereka yang salah, yang batil ya, keyakinan mereka tentang menduakan atau bahkan melebihi dari menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dimaksud dengan ayat itu bagi yang tidak menyoalnya adalah bahwa najis yang dimaksudkan bahwa orang musyrik itu najis secara maknawi, yaitu najis dari sisi pengertian keyakinan mereka yang rusak. Satu. Dan yang kedua adalah memang dimaknai adami taharrurihim minal aqdhar wan najasat ya, karena yang kedua memang kemungkinan besar mereka itu cenderung tendensi untuk lebih banyak bersentuhan dengan sesuatu yang mungkin najis dalam pandangan hukum fikih Islam ya. Misalnya apa? Mungkin meminum minuman keras atau memakan sesuatu yang tidak halal secara zati dalam pandangan fikih. Nah, dari sisi itu, sehingga kata beliau tidak otomatis, kecuali adalah mereka baru saja ya mengkonsumsi yang najis tadi, lalu kemudian diduga keras bahwa yang diminumnya itu terkontaminasi dengan sisa daripada apa yang ada dalam mulutnya. Ini baru kemudian dihukumkan kepada tidak sucinya. Jadi bukan karena persoalan agamanya, tapi persoalan apa yang mungkin biasa dia konsumsi, dan itu berlaku juga kemudian kepada yang statusnya
berstatus muslim tetapi baru saja mengkonsumsi itu, maka jatuhlah hukumnya kepada air itu berubah terkontaminasi menjadi najis. Nah, tentang jumlahnya inilah yang nanti akan kita bahas sesudah kita membahas tentang najis. Jadi kalau jumlahnya sedikit bagaimana, kalau jumlahnya banyak lalu bagaimana gitu. Nah, sekarang kita baru menyoal persoalan najis. Dan argumentasi lebih lanjut bahwa mereka tidak menjadi masalah adalah waqad kanu yukhalitunal muslimin, ya, karena mereka juga dalam sejarah berinteraksi dengan kaum muslimin dan Rasul tidak pernah interaksi dengan mereka itu misal katakan setelah bersalaman, maka setelah bersalaman itu harus dicuci tangan dan seterusnya, ya, bukan dalam konteks keyakinan, ya, tapi kalau kita bersalaman cuci tangan itu lebih kepada penanggulangan COVID, misalnya kasus yang lalu itu, atau mungkin hal-hal lain lah yang tidak ada hubungannya dengan keyakinan. Itu dia. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, juga tidak menyuruh mereka untuk membersihkan dari sisa-sisa telapak kaki mereka di mana mereka berdiri di tempat yang seharusnya misalnya kita dalam kondisi bersih dari najis, ya, misalnya masuk ke masjid lalu diperintahkan untuk membersihkan sisa telapak mereka. Lalu yang terkait dengan haid tadi, misalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada riwayat yang sumbernya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kuntu asyrabu, aku minum wa ana haid, dan aku dalam keadaan haid. Lalu aku berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung meminumnya. Itu tadi yang telah kita jelaskan di awal. Yang kedua, bagaimana sisa daripada hewan, ini sekarang hewan bukan manusia, yang mayukalu lahmuhu, sisa minuman daripada hewan yang hewannya itu halal kita konsumsi. Itu bagaimana? Disebutkan bahwa dalam fikih wa huwa tahirun, itu juga termasuk sesuatu yang tidak ada masalah, dia dianggap suci, ya. Bahkan ulama hampir sepakat, ijma. Jadi kalau ada yang misalnya berpendapat sisa minum ayam gitu, misalnya ayam di ember yang katakan embernya kecil, ayam meminumnya, lalu air itu mau kita gunakan untuk berwudu, itu tidak ada masalah. Kecuali kembali kepada contoh kasus tadi, kecuali bahwa dengan minumnya itu ada sesuatu yang diduga bahwa itu adalah najis. Tapi kalau tidak terlihat dengan pandangan kasat mata, disebut dalam fikih itu dengan biwasitatit torfi, dengan pandangan yang kasat mata, dan nggak mesti harus sekilas saja, atau bahkan dengan pandangan yang optimal terhadap objek daripada air itu, dan tidak terlihat, maka tidak ada masalah, ya. Jadi sisa minum daripada hewan yang dimakan dagingnya tidak ada masalah. Begitu juga seperti hewan-hewan yang biasa kita pelihara untuk masuk dalam kategori binatang ternak, ya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Jabir ini sahabat
Rasulullah SAW dia bertanya kepada Nabi, ana tawaddau bima afdalatil humur, apakah boleh kami berwudu dengan apa yang tersisa daripada hewan ternak? Qala, lalu Rasul mengatakan iya. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menambahkan, bahkan bima afdalatis siba'u kulluha, bahkan apa yang telah juga diminum oleh bukan saja binatang yang kita pelihara sebagai binatang ternak, bahkan binatang buas sekalipun, ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wawasan kepada kita tentang sifat yang berlebihan dalam menyikapi masalah-masalah seperti ini. Para ulama kenapa mengangkat masalah sisa hewan ini? Karena ada peristiwa sebelumnya di mana ketika pasukan Rasulullah SAW melewati satu wadi itu tempat di mana air minum tersedia di alam terbuka, ya, seperti kalau wadi itu artinya danau kecil atau kubangan air, sebegitu artinya. Lalu diambillah air itu oleh sahabat, ya. Jadi ada dua rombongan, diambil oleh sahabat, lalu sahabat satu rombongan telah berlalu, dan ketika itu rupanya si pemilik danau tadi atau kubangan air tadi datang, dan kemudian rombongan kedua, di situ ada Rasulullah SAW mengatakan bahwa air ini telah dikonsumsi oleh hewan yang buas pada waktu itu, dianggap oleh si pemilik itu binatang buas. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Ya sahibal miqrah la tukhbirhu, ya, jangan kabarkan apapun kepada sahabat ini, karena itu masuk dalam kategori mutakallif. Mutakallif itu sesuatu yang berlebihan, ya. Jadi peristiwa ini juga mengajarkan kepada kita bahwa dalam konteks air itu bukan hanya maknanya digunakan untuk bersuci, ya, tetapi secara lahiriah, tetapi sebetulnya bersuci itu juga maknanya yang bersifat maknawiyah. Jadi seseorang itu berwudu misalnya, itu bukan hanya membersihkan sesuatu yang terlihat di tangan, ya, tetapi juga membersihkan maknawiyah, ya. Maknawiyah, tangan ini selalu akan digunakan, ya, untuk yang baik, sehingga ketika kita membersihkannya, kita maknakan membersihkan secara zahir dan batin. Nah, kira-kira begitu pengertiannya. Kemudian ada yang ketiga, yakni su'rul hirrah, ya, sisa minuman daripada kucing. Ini pernah menjadi persoalan di sosial media kurang lebih setahun yang lalu. Tapi secara umum dalam pendapat yang moderat menyebutkan memang dia suci, ya, sisa minuman kucing itu berdasarkan riwayat bahwa sahabat itu ada memberikannya air kepada kucing, dan kemudian tidak dipersoalkan, ya. Dipersoalkan oleh Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan innaha laisat binajis, nah, sesungguhnya kucing itu tidak masuk dalam mungkin lebih tepat artinya bekas daripada minumnya itu bukan najis. Nah, kata Rasul innaha minat tawafina alaikum, karena dia termasuk dalam kategori
binatang yang ada mengitari sekeliling kalian. Ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan hadis ini sahih dan disahihkan oleh Imam Bukhari. Lalu sisa minum apa yang sebetulnya masuk ke dalam najis, yaitu sisa daripada terutama yang paling jelas dua hewan, ya, al-kalb wal khinzir, ya, yaitu babi dan anjing. Nah, ini jelas najis besar yang cara membersihkannya adalah nanti akan sampai ke bab itu, tapi kita sampaikan juga di sini kesempatan ini bahwa Rasul mengatakan tahuru ina'i ahadikum, bersihnya wadah minum atau makan kalian dari bekas dikonsumsi oleh dua hewan ini adalah idza walagha fihil kalbu ayyughsilahu sab'a marratin, dia cuci 7 kali dengan air, ulahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Itu yang terkait dengan sisa minum. Nah, sekarang kita masuk kepada persoalan yang inti tentang najis. Nah, ada beberapa najis yang disebutkan di dalam kajian fikih yang nanti akan terbawa dalam konteks kita menyoal masalah air yang suci terkontaminasi dengan najis. Nah, najis pertama adalah bangkai. Apa itu bangkai? Kalau dalam fikih Islam, bangkai itu bukan hanya sesuatu yang telah membusuk. Bangkai itu juga kalau ada hewan yang halal tetapi tidak disembelih dengan cara yang masyru' atau dimatikan, dihilangkan nyawanya dengan cara yang tidak masyru' menurut fikih, yakni disembelih, maka itu termasuk adalah najis. Begitu juga jikalau ada hewan, ya, yang terpenggal dari salah satu bagian tubuhnya, meskipun dalam kondisi hidup, ya, bukan hanya kondisi yang mati dengan cara tidak disembelih tadi, maka itu juga adalah masuk dalam definisi bangkai. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahuwa maitatun. Ya, apa yang terpenggal atau terputus dari binatang yang hidup, bahimah itu bukan hanya ternak tetapi semua hewan yang ada, maka kata Rasulullah SAW itu adalah bangkai. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daud, At-Tirmizi, dan statusnya hasan. Lalu bangkai itu dikecualikan oleh fikih Islam. Ada juga jenis bangkai yang masuk dalam definisi tadi tetapi tidak berstatus haram atau disebut dengan najis, ya. Najis sudah pasti haram. Di antaranya adalah bangkai ikan dan belalang. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, uhilla lana maitatani, dihalalkan kepada kami dua bangkai, yakni al-hut wal jarad. Ya, al-hut itu artinya ikan dan jarad itu artinya belalang. Tetapi ada yang mendhaifkan hadis ini, ya, mendhaifkan hadis ini, di samping ada yang mensahihkannya, yakni yang mensahihkannya Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Tetapi jikalau ada pun yang mendhaifkannya, ini tetap akan menjadi kuat pendapat ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, yang selalu akan muncul dalam kajian tentang air. Apa itu? Tentang toharah, yaitu sabda Rasulullah SAW tentang laut, yang artinya huwa at-tahuru mahu, ya, at-tahuru ma'uhu
bahwa airnya halal, yakni air laut, maksudnya al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Lalu yang kedua yang menjadi pengecualian daripada definisi bangkai, yaitu maitatun maladamallahu sa'ilun. Semua bangkai atau katakan yang disebut bangkai masuk definisi bangkai, tetapi hewan itu tidak memiliki kategori darah yang mengalir, ya, kategori darah yang mengalir. Karena memang ayat Al-Quran itu menyebutkan sesungguhnya yang diharamkan darah pada kita, ya, dan masuk kategori najis adalah daman masfuhan, darah yang mengalir. Tapi kalau hewan yang tidak mengalir, maka sebetulnya dia tidak masuk dalam kategori najis. Maka ketika hewan itu tidak masuk dalam kategori yang darahnya mengalir, dan kemudian maka hewan itu pun tidak dianggap najis, dan darahnya pun otomatis kemudian tidak dianggap najis juga. Contohnya apa? Disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu kan namli, seperti semut misalnya. Dan yang semisal dengan itu bisa kita kiaskan kepada yang lain-lain. Apalagi misalnya yang semisal yang lebih besar, an-nakhlah, ya. An-nakhlah. An-nakhlah itu an-nahl. Surah An-Nahl dalam Al-Quran artinya ya tawon, ya, atau lebah. Maka itu tidak termasuk dalam kategori, kalau dia nanti menjadi pun bangkai maka itu bukanlah najis. Kemudian terakhir yang masuk dalam pengecualian, dan ini perlu kita ulas agak sedikit panjang, yaitu azmul maitati, ya, tulang daripada yang telah hewan yang telah mati, ya, termasuk nanti selain tulang itu apa yang semisal, tanduk misalnya, apalagi yang semisal selain tulang tanduk pada hewan, kuku, ya, apalagi yang semisal yang belum tersebut, bulunya, ya. Nah, itu bagaimana pandangan para ulama? Kullu ma huwa min jinsi zalika thahir. Ya, dalam pandangan yang moderat itu masuk dalam kategori yang suci. Dan menurut Imam Az-Zuhri, ya, Imam Az-Zuhri termasuk ulama fikih yang masyhur, itu menyebutkan contoh daripada hewan yang dianggap tidak najis tulangnya, yaitu dia menyebutkan gajah. Dia menyebutkan contohnya adalah gajah, yang gajah ini tentu tidak dimakan dagingnya, tetapi taringnya itu dianggap merupakan satu benda yang halal kalaupun terpisah daripada badan daripada hewan itu, dan tidak harus disama, ya. Maka kalau Imam Az-Zuhri saja yang pakar dalam fikih itu menyebutkan contoh daripada fil atau gajah itu yang kita tahu dia tidak halal dikonsumsi, tentu akan lebih ringan lagi status daripada kuku tanduk dari sapi misalnya, ya, karena sapi itu sendiri sebetulnya dagingnya ya halal untuk kita konsumsi, ya, gitu ya. Dan bahkan kata Imam Az-Zuhri tadi, adraktu nasan min salafil ulama, bahkan aku
tahu betul dari apa yang diamalkan oleh ulama-ulama terdahulu. Mereka itu apa? Yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha. Ya, bahkan mereka menggunakan bahan-bahan tadi, tulang, tanduk dan seterusnya itu menjadi alat untuk dipakai dalam keperluan pribadi seperti sisir, ya, atau tanduknya itu untuk digunakan sebagai alat kesehatan, ya, seperti bekam, dan kemudian juga untuk seperti orang mengurut badan, ya, dengan menggunakan bahan yang tadi telah kita sebutkan. Dan beliau mengatakan la yarawna bihi ba'san, ya, dan mereka tidak menyoal sama sekali. Dan ini juga ada di dalam pendapat-pendapat yang lain. Nah, itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tadi tinggal pas 30 menit. Jadi secara garis besar kita membahas tentang sisa minum dan kemudian bangkai, tetapi bangkai ada pengecualian-pengecualiannya, dan bangkai ini baru satu dari sekian contoh daripada najis yang nanti akan kita bahas mungkin pada pertemuan selanjutnya. Baru kemudian kita membahas bagaimana status air yang terkena jenis-jenis daripada najis ini, insyaallah. Demikian, nah, kembalikan, mungkin ada tanya jawab. Tafadhal masykura. Ya, persilakan kepada Ibu bahwasanya bagi yang bertanya kajian kita tentang ibadah atau juga seputar dengan yang lainnya, kita persilakan kepada Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana dengan air yang kalau dari sumur itu tidak termasuk membatalkan air yang suci? Bagaimana dengan nyamuk? Misalnya nyamuk ini yang benar-benar memakan darah, tanpa sadar kita kumpul jadi nyamuk, kemudian nyamuk ini kan mengandung darah yang ada di makanan kita, bercampur dengan air itu seperti apa? Apakah membatalkan Status kemutlakan airnya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan masih nyamuk juga, dan tanpa sadar kita sedang sholat terkumpul nyamuk darah, itu bagaimana sama kita? Mungkin itu saja urusan sebelumnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang darah itu ada pembahasannya, ya. Kalau darah itu kategorinya disebutkan al-yasir, ini darah ini kan tadi dua, ya, darah mengalir dan darah yang tidak mengalir. Berarti yang ada di dalam nyamuk itu adalah masuk kategori darah yang mengalir. Oke. Dan tentu itulah akan kemudian menjadi pertanyaan. Lalu bagaimana kalau dia masuk ke dalam air dulu nanti sebelum ke sholat? Kalau ini mudah untuk kita jawab, ya. Kalau masuk misalnya ke dalam air dan kita ambil pendapat yang menyimpulkan, ya, bukan menurut mazhab-mazhab. Kalau air itu kalau dia katakan masuk ke dalam ember yang akan kita gunakan berwudu, lalu masuk ke dalamnya nyamuk,
Sebetulnya cukup kita buang saja, maka sisa daripada air itu masuk dalam kategori status suci, ya. Lalu bagaimana kalau dia misalnya dalam kondisi kita sholat? Nah, disebutkan di sini ya. Illa annahu yu'fa 'anil yasir minhu. Nah, di dalam kitab fikih ini, kalau dia masuk dalam kategori jumlah yang sedikit, maka itu dikategorikan masuk ke dalam yang ma'fu. Ma'fu itu artinya apa? Dimaafkan lah. Dimaafkan tuh maksudnya bukan ada kesalahan gitu ya, maksudnya dianggap ya pakai aja lah kata dimaafkan ya. Jadi tidak menjadi soal. Tetapi tetap saja bahwa kita berupaya untuk masuk dalam kategori yang hati-hati dalam proses kajian tentang nyamuk tadi. Ya, jadi misalnya kalau nyamuknya datang ya usahakan tidak. Kadang memang spontan kita pukul gitu lalu dia darahnya menyebar kan begitu, sehingga membuat masalahnya adalah akan membuat kita menjadi terganggu, menjadi was-was. Nah, was-wasnya ini sebetulnya yang menjadi persoalan. Nah, jadi kalau ada nyamuk mungkin ya kita kibaskan begini saja, ya. Mungkin itu akan lebih menjaga kita daripada ketenangan kita dalam beribadah. Gitu. Demikian. Jadi al-yasir ya, dan ukuran yang yasir itu menurut saya pribadi, satu ekor nyamuk itu menghimpun jumlah volume darah yang masuk dalam kategori al-yasir. Tapi kalau al-yasir itu mayoritas ulama mengatakan yasir ya, tinggal nanti kita berbeda ini aktualisasi realnya itu nyamuk masuk yasir apa enggak. Nah itu mungkin bisa kita berdebat juga, tapi bahwa kata yasir itu masuk dalam penjelasan para ulama, begitu. Yang bisa diberikan dari persyaratan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau menanyakan kesan mungkin pengetahuan saya kurang. Jadi dulu waktu saya belajar agama masa-masa SD masalah ini ada salah satunya ada terkait dengan hadis Quran. Terkait dengan hadis Quran ini salah satunya itu adalah ketika misalnya bersentuhan dengan apa Pak? Bersentuhan dengan di dalam badi. Oke. Tapi yang saya baca di mana itu agak berbeda kondisinya. Kalau dalam badi memang itu langsung tidak sama. Tapi kalau dengan anjing yang saya tahu, kalau kering dengan keringatnya, kalau kita kering, kemudian dia kering itu tidak najis. Tidak sama jelas. Kemudian kalau kita basah, dia basah itu tidak najis. Kemudian Anda tidak perlu melakukan misalnya sama. Tapi kalau salah satunya berbeda, misalnya kita kering dia basah itu sama, atau dia kering kita basah itu sama. Pertanyaan saya, apakah memang begitu Ustaz? Kalau memang seperti itu, filosofinya, kenapa filosofinya seperti itu? Misalnya ini, karena saya tahu kenapa di sawah itu salah satunya adalah dengan tanah. Ya, jadi karena memang sudah dibuktikan secara ilmu pengetahuan bahwa
memang terhapus dengan tanah tersebut. Seperti itu. Jadi, artinya ini sebenarnya apa yang digariskan dalam hukum seperti itu punya filosofi yang tinggi sebenarnya kalau kita seperti mempelajarinya. Tapi yang ini saya betul nggak tahu kan. Jadi itu sebenarnya kalau memang apa yang saya pelajari itu benar, kenapa filosofinya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Jadi memang tentang kasus bersentuhan dengan dua jenis hewan tadi itu banyak pendapat ulama, terutama yang paling kita istilahkan apa dulu ya, yang paling toleran itu mazhab Maliki. Jadi kalau misalnya Bapak menemukan pendapat yang Bapak uraikan tadi, sebetulnya itu adalah lebih kepada pendapat ulama Malikiyah. Nah sekarang gini, ini karena kita bukan hanya belajar fikih tapi bertafakuh. Perbedaan, kenapa berbeda pendapat? Ya, karena tidak semua peristiwa itu ada sabda Rasulullah SAW tentang itu. Kalau ada, itu pasti tidak ada perbedaan pendapat final ya, karena idza qadallahu wa rasuluhu amran alla yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kalau sudah Allah dan Rasul yang memutuskan, nggak ada pilihan atau ijtihad lah. Nah, tetapi pada kenyataannya terjadi ijtihad. Buktinya apa? Terjadi perbedaan pendapat. Nah, sebetulnya tentang sama menyama ini itu berawal dari hadis yang telah saya bacakan tadi, ya, yaitu idza walal, ya, disebutkan begitu. Kalau seekor anjing menjilat atau mengkonsumsi, katakan begitu, ahadu inaikum, ya, bahkan bukan disebutnya makanan di situ, tapi wadah. Ini sekarang yang aslinya dulu Pak ya. Dia menjilat wadah makan kalian, maka kata Nabi apa? Cucilah 3 kali, satunya dengan tanah. Nah, lalu tadi sudah dijelaskan tanah itu punya filosofi. Ya, menurut penelitian, kemampuan dia mengabsorpsi daripada virus-virus yang medianya atau mediatornya itu hewan-hewan tertentu ya, seperti kajian-kajian yang sering terjadi. Ada virus macam-macam, Ebola, ada virus dulu yang COVID ini ya, unggas, dianggap unggas dan seterusnya. Nah di anjing itu dia menjadi mediator untuk yang sudah ditemukan orang apa dia? Rabies ya. Nah itu misalnya gitu, rabies. Atau kera, dia akan menjadi mediator apa. Nah itulah yang kemudian tanah itu bisa mengabsorpsinya sehingga dia menjadi netral kembali. Itu yang ada, dan itu menyangkut apa? Wadah makan. Nah, lalu kita tariklah filosofi ke situ. Nah cerita tentang wadah makan ini kemudian dipahami ya sebatas itu oleh satu mazhab, tetapi pada mazhab yang lain diperluas sampai sangat luas. Nah, dalam hal masalah kebersihan bab toharo ini, mazhab Syafi'ilah yang paling memperluas, sehingga akhirnya semua hal yang terkait dengan anjing, lalu yang disebut-sebut dia punya padanan yang serupa babi, lalu kemudian semua hal yang terkait dengan ini prosesnya sama pada akhirnya. Dengan apa? 7 kali air, 1 dengan tanah. Jadi meluas dia. Baik dia terkena badannya, sama ada badannya kering atau tidak gitu. Tetapi kalau pendapat yang paling ringan, ya, kalau dia tadi seperti Bapak bilang, kalau dia ngibaskan ekornya saja yang kering ke celana kita,
ya nggak ada masalah gitu. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang menempel, cara membersihkannya itu bukan dia masuk dalam kategori najis berat. Ya, najis berat tadi prosesnya apa? Oke, cara menghilangkan najis yang berat itu 1 itu tadi ya, 7 air 1 nih. Kalau yang sedang itu cukup dicuci sampai hilang bau, warna dan rasanya. Atau sebenarnya intinya bau, rasa dan warna itu alat bantu yang kita nggak punya alat canggih gitu. Kalau alat canggih tentu kan pakai mikroskop. Nah, pokoknya kalau susah kita menentukan zatnya sudah tidak terlihat lagi, maka ukurannya itu tadi gitu. Nah, cukup dengan dicuci saja. Nah, gitu. Kalau ada dia, katakanlah misalnya ada sesuatu yang nempel di situ terlihat benda, maka cukup dengan dicuci, gitu ya. Tapi di luar mazhab yang umum kita pakai ya, di mazhab Syafi'i. Nah, lalu kalau tadi terus kalau hadis najis ringan kan cukup dipercikkan air jumlah itu, kemudian nggak usah dicuci, cukup dibuang bersama air itu saja ya, tidak ada proses cuci yang di sana ada air itu mengalir dari atas ke bawah misalnya ya. Nah, kan pertanyaan Bapak yang mana bukan mana yang betul kan Pak? Bukan ya, karena sekali lagi kalau mana yang betul pasti akan beda-beda kita meresponnya. Seperti pertemuan kita yang sebelum-sebelumnya dulu, mana yang betul itu kalau dalam ibadah ini lebih kepada mana yang membuat kita paling tenang, mana yang membuat kita tidak terhalang untuk berat melakukan ibadah gitu. Kecuali misalnya datang ke guru kita yang lebih ke mazhab Syafi'i, dia akan mengatakan itu sama lah katanya. Nah, lalu kita tenang, ya udah. Tapi kalau mungkin ketemu dengan orang-orang yang di Maroko misalnya nah tidak sampai begitu mereka berpendapat. Ya cukup dibasuh saja, tidak terlihat lagi sisanya, ya sudah begitu. Karena mereka menganut mazhab Imam Malik. Tadi udah terjawab Pak inti pertanyaannya Pak? Udah ya. Jadi saya menceritakan asal muasal munculnya perbedaan. Nah, dalam fikih itu begitu. Jadi ada kalanya dalilnya karena nggak jelas dalam semua peristiwa ada ayat Quran maupun hadisnya, maka muncul ijtihad. Termasuk ijtihad dalam pendapat saat bersentuhan dengan dua jenis hewan ini dalam berbagai variabel interaksinya. Ya, bukan hanya kaitannya dengan air liurnya kan begitu. Tadi ada bulu dan seterusnya. Ya, kami persilakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Ustaz, cukup minta mohon doanya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah ya Rahman, maha suci Engkaulah sumber ilmu dan pengetahuan. Ya Allah, berikan kami ilmu dan pengetahuan yang semakin membuat kami dekat kepadamu. Mudah kami melakukan kebaikan, mudah kami melakukan ketaatan, dan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kami, dan mengagungkanmu karena Engkaulah sumber dari segala pengetahuan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mudahkanlah segala urusan kami, urusan saudara kami, baik saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami maupun saudara-saudara kami yang ada di jauh di seberang benua sana. Ya Allah ya Rahman ya Allah, ringankanlah segala urusan kaum muslimin. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kaum muslimin. Ya Allah ya Rahman, mudahkanlah seluruh urusan orang-orang yang beriman dan percaya kepada keagunganmu dan kebesaranmu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.